Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Tiriakil Agyar dengan NIM 22010271 dari kelas BK 4. Di sini saya akan membuat video praktikum untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh dosen mata kuliah yang bernama Ibu Resti Oktasari MPD. Di sini saya akan menjadi seorang konselor yang akan memberikan konseling kepada seorang murid yang bernama Fadlan, di mana Fadlan ini memiliki kasus yaitu pertengkaran atau perselisihan dengan teman sekelasnya. Oke, sekian dari saya. Barangkali berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fadlan. Silakan duduk. Duduk ya. Aduh, gimana tadi sudah beres kelasnya? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Tadi pelajaran siapa? Pelajaran Ibu Suci tadi itu Pak. Bu Suci. Pelajaran bahasa Inggris. Iya. Apa? Mau minum? Gak usah Pak, gak usah. Ya. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik sih Pak. Baik. Tapi ya sedikit bingung ini tuh Pak. Ya, gak apa-apa, tenangin aja dulu ya. Ya, Bapak lihat kamu lagi resah, apa-apa. Minum aja dulu ya, gak apa-apa. Iya Pak. Gak apa-apa. Tarik nafas dulu. Kamu tenangin aja dulu ya. Iya Pak. Sudah Pak. Oke. Gimana? Apa yang pengen kamu ceritakan? Jadi begini Pak. Tadi tuh lagi asik-asik jangkos gitu. Tadi ya beres Ibu. Gurunya udah masuk ya? Ya. Udah masuk pas pelajaran kedua. Ya saya tuh lagi main-main tadi tuh Pak. Ya. Tapi ya nggak sengaja gitu. Ya nyenggol teman. Ya. Ya. Terus gimana? Ya maksud saya pengen bercanda gitu Pak. Ya. Tapi ya dianya malah diseriusin gitu Pak. Lagi bercanda gitu Ya ya? lagi bercanda. Malah jadi serius. Habis itu ya dia langsung Ngejambak ya atau ini baju saya. Ya otomatis saya kepancing emosi ya Pak. Terus gimana? Ya dari situ saya Emosi ya gitu ya? emosi ya Iya. berkelahi Pak. Jadi padahal itu lagi bercanda barangkali ya? Lagi bercanda Lagi Pak. bercanda terus nggak sengaja nyenggol. Ya nggak sengaja nyenggol Pak. Terus di sana terjadi sedikit salah paham barangkali ya? Salah paham. Tuh, jadi terjadilah suatu hal yang kurang enak gitu barangkali. Iya. Gitu. Tuh sama teman. Iya sama teman sekelas Pak. Sama teman sekelas. Terus berantem lah gitu di sana. Ya berantem Pak. Yang lama tadi tuh. Ya. Ya. Terus dipisahin gitu sama siapa? Kalau dipisahin tadi sama teman Pak. Tapi ya teman-teman juga pada takut gitu ya pasti. Karena kan ya cowok gitu. Berantem apalagi di kelas. Jadi ya gitu Pak. Ya, jadi Fadlan itu barangkali terpancing ya? Ya terpancing emosi Pak. Kebetulan itu bukan hal yang disengaja juga ya? Ya kan tadi saya niatnya cuma bercanda Pak. Tapi dia malah serius gitu. Iya, gak apa-apa, barangkali itu memang hal yang tidak disengaja gitu ya, Fadlannya. Itu Fadlan juga barangkali sedikit ada hal lain barangkali yang ada di perasaan Fadlan gitu. Ya kalau sekarang sih ya yang pertama gak enak gitu sama dia. Karena kan niatnya cuma pengen bercanda gitu. Tapi malah serius. Ya. Terus yang kedua ya gak enak juga sama teman-teman sekelas Pak. Jadi sekarang Fadlan merasa tidak enak gitu. Ya gak enak sama yang lainnya gitu. Tapi Fadlan masih marah nggak ke orang yang tadi ke teman Fadlan yang berantem? Kalau sekarang ya masih sih Pak. Masih, tapi ya, ada rasa tidak enak tetap ya? Ya gitu Pak. Ya gitu, jadi Fadlan itu sebetulnya punya rasa gelisah gitu ya barangkali. Yang pertama itu karena tidak enak sama temen yang tadi karena nggak sengaja ya. Terus sama teman-teman yang sekelas juga barangkali ya. Nggak apa-apa, Fadlan itu Bapak juga
bisa merasakan apa yang Padlan rasakan. Ini memang bukan hal yang disengaja juga kan ya. Barangkali teman Padlannya itu memang sedang banyak pikiran, ada tekanan juga di dalam dirinya gitu. Jadi sedikitnya terpancing lah emosinya gitu ya. Nah, barangkali Padlan juga ada hal lain gitu, pasti akan ada pikiran gitu, pasti lagi banyak pikiran ya. Iya Pak. Dilihat itu dari Padlan ini kayaknya memang sedang banyak pikiran gitu ya. Kalau di rumah gimana, ada masalah atau enggak? Kalau di rumah sih nggak ada sih Pak, tapi sekarang tuh ya nggak apa-apa, gimana? Kalau mau cerita boleh, silahkan cerita. jadi gini Pak, selain dari itu saya juga sekarang tuh lagi mikir-mikir gitu Pak. Gimana? Karena banyak tugas gitu Pak, apalagi kan sekarang saya udah kelas 3 gitu Iya. Banyak tugas praktek, Iya, terus ya tugas rangkum yang kayak gitu banyak Pak. Udah mulai ke tugas akhir ya. Gitu Pak. Jadi itu juga barangkali membebani gitu ya, perasaan Padlan jadi sebuah beban tersendiri gitu ya, Gitu Pak. sebuah tekanan gitu. Barangkali Padlan itu memang sedang terdapat tekanan ya dari Padlannya sendiri. Kemudian ada hal yang tidak disengaja gitu yang bisa memancing emosi gitu. Jadi Padlannya yang memang sedang banyak tekanan, akhirnya ya muncullah gitu ya hal yang emosi Padlan itu naik gitu. Gak apa-apa. Jadi intinya Padlan ini pengen mencari solusi ya barangkali ya. Karena masalahnya kan tidak disengaja dan memang itu kan hal yang wajar ya di kalangan remaja gitu, sekitaran anak-anak SMA itu udah hal wajar. Apa-apa, kita fokus aja kita ke solusinya ya benar ya. Jadi apa ya yang Padlan inginkan itu dari Padlannya sendiri? Jadi yang pertama yang tadi Pak, ya pengen nyelesain masalah yang sama teman saya tadi ya. Karena kan ya gak enak gitu masa teman sekelas musuhan gitu Pak. Tapi di sisi lain ya saya juga bingung gitu gimana caranya ngomong sama teman saya itu. Ya, jadi kita ulas dulu ya, perasaan Padlan itu sebetulnya memang sedang apa ya, bukan marah kepada rekan Padlan ya barangkali sudah tidak kan ya? Ya alhamdulillah sudah reda ya? Ya reda. Tapi ya sedikit masih ada sih ya, karena tadi ada sedikit kontak fisik ya barangkali, saling pukul gitu. Ya saling pukul Pak. Nggak apa-apa, tapi memang yang ada di dalam Padlan itu pengen berdamai gitu ya, pengen sedang gelisah gitu untuk mencari solusi dari permasalahan ini ya. Iya Pak. Ya nggak apa-apa, kita pikirkan ya solusinya bareng-bareng gitu. Kalau misalnya Padlan kurang enak gitu ke ngobrol dengan teman Padlannya, nggak apa-apa, nanti barangkali Bapak yang bakal ngobrol terlebih dahulu ya ke rekan Padlan itu gitu. Kemudian barangkali nanti kita bisa juga ngobrol gitu di sini di ruang BK gitu bareng-bareng ya. Padlan nggak keberatan kalau misalkan ngobrol bareng gitu? Enggak Pak. Gitu. Jadi biar nanti kita ngobrolin lah bareng-bareng gitu. Selesai masalahnya gitu. Terus kalau untuk rekan-rekan di kelas itu Padlan nggak usah hiraukan gitu, karena kan rekan-rekan sekolah Padlan juga sekelasnya memang itu tuh punya niat baik gitu untuk menyelesaikan Padlan gitu, biar tidak terjadi hal yang lebih parah lagi gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, mungkin memang akan ada sedikit kurang enak gitu dari Padlannya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu nanti juga akan menghilang gitu ya Padlan. Padlan ini sudah bagus gitu, sudah mau langsung datang ke BK gitu. Karena memang kita juga tahu di sekolah ini tuh ada sistem surat peringatannya Padlan. Jadi kalau misalkan ada yang diketahui berkelahi gitu, itu bisa mendapatkan surat peringatan gitu. Itu kan bisa ada yang sampai diskor 2 minggu gitu, ada juga yang bahkan bisa sampai dikembalikan ke orang tuanya gitu. Nah ini buat kasus kali ini barangkali Bapak tidak akan keluarkan surat peringatan ya Padlan, karena Padlannya sendiri juga sudah datang ke Bapak langsung gitu untuk meluruskan hal ini. Gitu. Jadi barangkali nanti kita akan ngobrol lagi ya Padlan gitu. Padlan apa yang sekarang Padlan rasakan gitu? Sekarang ya alhamdulillah sudah mulai reda gitu Pak. Nggak terlalu kepikiran yang masalah itu Pak. Ya nggak apa-apa ya Padlan. Itu hal yang wajar ya. Itu kita simpulkan terlebih dahulu ya Padlan. Jadi Padlan itu datang ke sini untuk membicarakan hal yang barusan terjadi gitu. Karena ada sedikit
kesalahpahaman ya barangkali di antara Napadlan sama rekannya gitu, sehingga menimbulkan sedikit perkelahian gitu. Itu Pak. Karena tidak sengaja. Nah, Napadlan sekarang datang ke Bapak karena sedang merasakan bahwa Napadlan ini merasa bersalah ya barangkali Itu Pak. terhadap rekan Padlan Ya. ataupun ke teman sekelas Padlan. Betul. Tuh gak apa-apa, kita cari solusinya bareng-bareng ya. Itu kita nanti akan ngobrol bareng lagi ya sama rekan Padlan itu. Nanti barangkali Bapak dulu ya yang ngobrol sama rekan Padlan ya. Nah, ya kalau saya yang ngajak takutnya gitu Pak, ya berkelahi lagi. Gak apa-apa, itu wajar karena kan baru selesai gitu, emosinya juga mungkin akan sedikit bertahan beberapa waktu, tapi agar tidak terjadi emosi yang berkelanjutan gitu, hubungan yang tidak baik berkelanjutan, kita harus segera selesaikan ya. Tuh, jadi nanti kita ngobrol bareng ya di sini. Nah, kembali lagi tadi ke Napadlan itu sempat bilang sedang terbebani oleh tugas-tugas ya Napadlan. Ya begitu Pak. Karena kan ya di sekolah tuh sekarang banyak tugas-tugas, tugas praktek, terus tugas akhir, terus ujian, begitu Pak. Ya pasti itu akan Padlan itu akan segera menghadapi hal berat ya gitu dalam hati Padlan itu ya. Ya gitu Pak. Tapi Napadlan sudah merencanakan gitu, sudah mempersiapkan untuk kedepannya. Kalau untuk sekarang, alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah sudah, alhamdulillah itu dengan adanya perencanaan pasti Napadlan akan lebih siap lagi nantinya gitu. Jadi Napadlan juga tidak usah khawatir gitu untuk kedepannya ya. Itu ya barangkali buat permasalahan kali ini, buat konseling kali ini kita simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi Padlan itu sebetulnya merasa tidak enak, merasa bersalah gitu ya. Sudah emosi gitu, sudah teman Padlan, kemudian sudah terjadi perkelahian di kelas Padlan gitu. Ya gak apa-apa, Padlan itu hal yang wajar ya. Gak apa-apa, tenangkan aja diri Padlannya. Ya nanti habis ini Padlan langsung pulang ya, istirahat di rumah itu biar hati Padlannya tenang ya. Biar hati Padlannya tenang dulu gitu. Apalagi badan Padlan itu pasti kehabisan banyak energi ya. Jadi istirahat dulu gitu ya, biar enak lagi, biar enakan hatinya gitu. Nah terkait hal tersebut sama terkait tekanan yang ada dalam diri Padlan, gimana kalau kita merencanakan program bersama? Gimana Padlan mau nggak kalau kita rencanain gitu sebuah program? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Nah gimana kalau misalnya Napadlan itu nanti Bapak kasih soal-soal sama Bapak kasih kayak contoh-contoh gitu, tugas-tugas dari kakak kelas yang kemarin udah lulus gitu buat Padlan pelajari gitu. Jadi Padlan biar punya persiapan lebih matang gitu buat kedepannya gitu. Ya gimana? Jadi Padlan gak usah risau ya, setidaknya udah ada gambaran lah buat ujian akhir itu kayak gimana gitu ya. Biar Napadlannya lebih enak lagi gitu intinya ya, biar lebih mempersiapkan. Siap ya? Nanti Bapak kasih ya soal-soalnya, dikirim di WhatsApp barangkali ya. Gitu. Jadi Napadlan nanti barangkali minggu depan gitu kita lihat lagi Napadlan udah agak enakan nggak hatinya, terus udah siap belum gitu buat menghadapi ujian nanti. Ya gitu. Oke, jadi nanti kita ketemu lagi ya, barangkali besok atau lusa nanti kita ngobrol bertiga ya sama rekan Padlannya. Biar selesai. Jadi Napadlan tenang aja ya, jangan ada pikiran kemana-mana, terus jangan memancing emosi lagi ya. Gak apa-apa Napadlan gitu, itu hal yang wajar ya. Oke, untuk konseling kali ini gimana Napadlan, sudah enakan hatinya? Alhamdulillah sih Pak, sudah enakan. Terima kasih ya sebelumnya. Ya, gimana pembawaan Bapak saat konseling kali ini menurut Padlan, enak atau enggak? Alhamdulillah enak Pak, sayanya juga alhamdulillah sudah lega. Alhamdulillah ya. Sudah enak ya? Ya sudah Pak. Saat konseling ini Padlan ngerasa tenang enggak? Alhamdulillah sih Pak, tenang sekarang mah. Alhamdulillah. Begitu ya. Ya barangkali kita aja ya Napadlan sudah harus pulang, istirahat ya di rumah. Langsung istirahat, jangan kemana-mana dulu ya. Iya Pak. Biar badannya enakan gitu. Barangkali besok atau lusa kita ngobrol bertiga lagi. Kemudian nanti 1 minggu ke depan kita lihat gitu perkembangan Padlan buat menghadapi nanti ujian nanti kayak gimana gitu. Pasti itu Napadlan pasti akan lebih merasa enakan pasti karena sudah mempersiapkan gitu ya. Oke, sekian barangkali konseling kali ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.